Oke, kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai pasal penghinaan presiden dan juga wakil presiden yang tercantum di RUU KUHP yang terbaru. Ada dua narasumber yang akan hadir bersama kami. Ada Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP, dan juga Zainal Arifin Mokhtar, pakar hukum tata negara UGM. Tapi pagi ini baru Bang Ali yang bergabung bersama kami. Pagi Bang Ali. Selamat pagi. Sehat Bang? Bayu, selamat pagi Rati. Pagi, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, soal pasal ini Bang, yang mengusulkan, pertama nih ya, yang menginisiasi itu pemerintah atau DPR di draft yang terbaru? Draft yang terbaru sebetulnya kalau dilihat dalam posisinya, memang ini kan rancangan undang-undang yang sedang digodok. Saya ingin mengatakan bahwa materi ini sebetulnya materi yang penting untuk harus dibicarakan, harus dibahas dalam rangka memberikan pembelajaran dan proses demokratisasi yang harus didengar dan menjadi satu legasi terbaik sepanjang sejarah kehidupan umat manusia dalam menata harkat dan martabat seorang kepala negara dan wakil kepala negara, ya, presiden dan wakil presiden. Saya senang sekali karena TV One dengan sangat cermat untuk mengangkat materi ini, Bayu. Oke. Baik, Bang. Nah, kalau tadi bilang ada pembelajaran, artinya gini, memang inisiatifnya datang dari pemerintah? Draft ini kan sebetulnya perbincangan lama ya, yang sempat juga dibawa ke mahkamah. Ada dari DPR beberapa poin, kemudian bahasan ini ada juga beberapa poin dari pemerintah dan namanya juga draft, usulan. Jadi setiap orang boleh bincangkan masalah ini dan untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk kepentingan generasi Republik ini tidak boleh ada yang merasa canggung, tidak boleh ada yang merasa sungkan untuk harus membicarakan masalah ini. Mas Bayu, Rati. Baik, Bang Ali tadi mengatakan bahwa pasal ini penting untuk dibahas begitu ya. Sudah banyak pasal sebenarnya yang bisa digunakan, ada Undang-Undang ITE, kemudian juga pencemaran nama baik. Kenapa harus urgensinya seperti apa Bang? Harus menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden? Ya, bicara tentang presiden dan wakil presiden itu harus ada pasal dan ayat yang secara khusus. Kalau kita tidak menyebutkan lex spesialis, maka ada secara khusus yang membicarakan bagaimana ketika ada ujaran kebencian atau terkait dengan pasal penghinaan. Coba bisa dibayangkan kalau kita menganggap tidak penting ada ujaran kebencian, ada meme, atau ada penghinaan kepada kepala negara, presiden atau wakil presiden, kita tidak menganggap penting. Di dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini sudah seperti apa bangsa kita ini? Oke, jadi, tapi kenapa? Ya, lanjutkan kembali Bang Ali, silakan. Karena negara ini kan juga menjamin kebebasan setiap orang berpendapat di muka umum. Itu tidak main-main loh, tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi negara juga mengatur ada tata cara orang berpendapat itu kayak apa. Bukan ujaran kebencian, bukan penghinaan, bukan menghujat, bukan caci maki. Jangan dilihat karena Presiden Jokowinya, tapi presiden dan wakil presiden yang akan datang secara terus-menerus. Kalau bangsa ini saja tidak menghargai presiden dan wakil presidennya, kira-kira mau jadi apa kita punya bangsa ini, kita punya negeri ini? Sederhananya begitu, Rati. Mas Bayu. Oke, kita juga sudah terhubung dengan Mas Zainal Arifin Mokhtar. Mas Zainal. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Assalamualaikum, selamat pagi. Bergabung. Waalaikumsalam. Waktunya. Nah,
Tabarakallah. Oke, Mas Zainal, soal pasal Iya. penghinaan nih terhadap presiden wakil presiden di RUU KUHP, menurut Anda urgent nggak dimasukkan sekarang? Sebelum kita bicara soal dimasukkan apa tidak, maka sebenarnya harusnya kita bicara soal bangunan koridor yang sudah pernah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi Mahkamah Konstitusi sebenarnya untuk pasal ini sudah berkali-kali dilakukan pengujian dalam bentuk penghinaan terhadap presiden maupun penghinaan terhadap pejabat publik lainnya seperti pejabat di daerah. Dan putusan Mahkamah Konstitusi itu clear sebenarnya. Pertama, dia mengatakan bahwa penghinaan terhadap presiden dalam fungsi jabatan itu sebenarnya tidak ada. Ya, yang ada itu adalah penghinaan atas pribadi. Kenapa? Sederhananya, memang kalau kita bicara soal subjek hukum jabatan itu tidak punya perasaan jabatannya. Tetapi kalau presiden sebagai pribadi itu punya jabatan, itu punya, maksud saya punya perasaan. Jadi itu sebabnya Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak bisa ada penghinaan terhadap jabatan, tapi penghinaan terhadap diri, ya seorang pejabat publik itu sangat mungkin. Ya, artinya harusnya bisa diatur larangan untuk penghinaan diri pejabat publik. Satu. Yang kedua adalah kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi itu menggeser, ya, dia mengatakan bahwa jangan lagi penghinaan atas presiden ini dijadikan dalam konteks pidana biasa. Dia harus dalam bentuk kelah delik. Kelah delik itu adalah delik aduan. Maka siapa yang dihina, dia harus melaporkan itu secara langsung kepada penegak hukum. Jadi tidak bisa lagi ada orang lain yang merasa presidennya dihina lalu kemudian melaporkan. Jadi harus presiden dan wakil presiden ya begitu ya? Gimana? Jadi memang yang memberikan pelaporan atau delik aduan ini harus presidennya dan wakil presiden ya, tidak ada pihak lain begitu ya? Iya, harus secara langsung. Ya, Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan itu bahwa ke depan ini harus diatur dalam konteks kelah delik. Nah, yang ketiga persoalannya itu adalah memang perdebatannya soal apakah jabatan presiden itu tetap bisa dilindungi atau tidak. Ya, karena kalau kita lihat di KUHP, pasal tentang penghinaan terhadap pejabat publik lain itu ada. Itu barangkali yang menjadi alasan dari para pembuat RUU KUHP untuk mengatakan masa pejabat negeri asing lain itu dilarang untuk dihina, tapi kemudian kenapa pejabat kita boleh dihina? Nah, bagi saya ada dua persoalan di situ. Yang pertama, bisa jadi karena belum pernah ada pengujian terhadap pasal itu di Mahkamah Konstitusi. Ya, karena tidak pernah ada pengujian, tidak ada yang pernah merasa dirugikan dengan adanya pasal itu. Jadi, kenapa pasal itu masih eksis, sedangkan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan pejabat publik lainnya itu sudah diuji di MK berkali-kali. Dan akhirnya semuanya dibuat koridor yang sama dengan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah, kalau kita mau pakai logikanya bahwa tetap menggunakan genre Mahkamah Konstitusi bahwa jabatan itu tidak bisa dihinakan dan harusnya menjadi kelah delik, maka bayangan saya harusnya bisa pula terjadi hal yang sama dengan pejabat negeri asing lain. Walaupun saya bisa memaknainya berbeda, saya memaknainya bahwa jangan-jangan itu bagian dari perlindungan negara, dari persahabatan, kedekatan dengan negara lain, ya, hubungan bilateral atau multilateral atau apapun hubungan-hubungan satu negara dengan negara lain, sehingga tetap ada pasal itu. Nah, artinya apa? Kalau mau dihidupkan lagi kembali, maka ada 3 syarat yang saya bilang itu tadi. Satu, harusnya dia tidak dalam bentuk jabatan. Ya, jadi bukan presiden sebagai jabatan, tapi presiden sebagai individu,
dia punya perasaan dan akhirnya dia harus, yang kedua adalah dia harus melaporkan secara langsung pribadi kepada penegak hukum, dan yang ketiga adalah ada konteks putusan MK yang mengatakan persamaan di hadapan hukum. Artinya sebenarnya tidak perlu spesifik diatur soal presiden pun bisa. Kenapa? Karena diperlakukan sama untuk semua warga negara termasuk presiden. Ya, jadi cukup dengan satu pasal di mana mengatur semua soal pasal penghinaan kepada siapapun pribadi di Republik ini, termasuk presiden dan di dalam, di mana dia bisa melaporkan secara plah delik, ya, secara delik aduan, kalau memang kemudian dia dihina secara pribadi, bukan secara jabatan. Oke. Nah, yang terakhir saya mau bilang, artinya ada konteks yang paling besar nih. Karena Mahkamah Konstitusi salah satu alasannya ketika mengatakan itu, dia mengatakan bahwa harus bisa dibedakan antara kritik dengan penghinaan pribadi. Nah, ini konteks tugas paling besar menurut saya adalah itu. Membedakan dengan trik, membedakan dengan detail, kapan dihina secara pribadi, dan itu berarti silahkan dia sebagai pribadi melaporkan secara langsung, ya, dan berlaku sama untuk semua warga negara. Sedangkan kapan dia dihinakan dalam fungsi bukan dihinakan, ya, dikritik, ya, karena harusnya bedakan. Mahkamah Konstitusi mengatakan harusnya beda antara kritik dengan penghinaan, karena kritik itu adalah bagian yang penting dalam demokrasi, dan itu juga adalah bagian untuk mengkoreksi pemerintahan, dan itu sesungguhnya menyehatkan. Ya, nah, tapi kapan dia menjadi penghinaan terhadap pribadi, maka silahkan diatur secara pribadi untuk dibawa ke dalam proses peradilan. Oke, Mas Zainal, kalau tadi Anda menyebutkan challenge-nya adalah memisahkan identitas antara presiden dan juga pribadi, kalaupun misalnya pasal itu ingin dimasukkan. Tapi kan sejauh ini yang kita lihat di draftnya adalah ketentuannya adalah presiden dan wakil presiden. Nah, artinya sebenarnya kalaupun dimasukkan akan menjadi mubazir juga menurut Mas Zainal, karena sudah ada ketentuan MK juga sebelumnya. Saya mau bilang ya itu kayak setback aja sebenarnya kan, kalau masih ada presiden dan wakil presiden. Karena konstruksi bangunan logika putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya jelas, ya, dengan mengatakan bahwa ya dia berlaku sebagai individu. Ya, kalau dia dihina secara individu, maka itu berlaku untuk semua orang, bukan secara presiden. Anda, Mas Bayu, Mas Ali Mokhtar Ngabalin, Mbak Ratih, saya, siapapun kalau dihina secara pribadi, itu bisa melakukan delik aduan. Ya, ya. Baik. Nah, tapi kalau spesifik menggunakan jabatan presiden dan wakil presiden, putusan MK mengatakan tidak, dia tidak mempunyai perasaan. Nah, mungkin yang harus dilihat, ini yang saya mengatakan mungkin ya, jangan-jangan kenapa pembentuk RUU KUHP mempertahankan itu, karena penghinaan terhadap pejabat negeri lain itu masih ada larangannya. Oke. Ya, sehingga logikanya barangkali begini mainnya. Kok menghina pejabat negeri lain dilarang, menghina pejabat negeri sendiri boleh, gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi, jangan-jangan adanya pasal itu hanya karena persoalan sederhana. Karena memang pasal itu belum pernah diuji di Mahkamah Konstitusi, sehingga bangunan argumentasi para pembentuk RUU KUHP sebenarnya sedikit lemah kalau dalam konstruksi karena tidak pernah diuji. Baik, Mas Zainal, sebelum saya ke Bang Ali, kalau kita melihat isi dari pasalnya sendiri begitu kan, ada kata-kata mengenai penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan wakil presiden. Ini abu-abu nggak kalau menurut Mas Zainal? Tadi saya sudah sampaikan ya, kita pakai logika putusan Mahkamah Konstitusi bahwa harus dibedakan antara kritik dengan penghinaan. Ya, kalau dianggap ada penghinaan, maka berkali-kali sudah disampaikan bahwa jabatan itu nggak bisa dihina. Oke. Dia adalah entitas yang tidak punya perasaan. Ya, Prof. Jimli juga menyebutkan itu berkali-kali untuk menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, artinya apa? Dia harus dibawa ke pribadi yang kemudian dihina, lalu kemudian pribadi itu melaporkan kalau memang dia dihina, dan itu berlaku buat siapa saja. Begitu. Oke, baik. Nanti saya mau minta tanggapan Bang Ali ya.
dengan apa yang tadi Ya. sudah disampaikan oleh Mas Zainal. Tapi Bang Ali, kita jeda dulu ya. Nanti kami akan kembali sesaat Baik. lagi. Di Apa Kabar Indonesia Pagi.